Oke, terakhir saya membahas uji banding, kembali uji ini untuk deret positif. Deret positif itu deret yang suku-sukunya tidak boleh negatif. 0 boleh ya. Ada suku-suku yang 0 boleh. Gitu. Jadi yang dimaksud deret positif, suku-sukunya nggak boleh negatif. Nah, kemarin waktu menggunakan uji banding itu prinsipnya, coba kita lihat yang ini ya sebentar, tapi nggak dibuka lagi solusinya. Itu kita cari deret pembanding di mana suku-sukunya lebih sederhana dari ini gitu ya. Kemudian digunakan rumusan ini nanti. Tapi kemarin yang terakhir itu deret ini pembandingnya pakai 1/n kuadrat gagal. Kalian coba 1/n juga akan gagal. Nah, yang ini bisa pakai pembanding, tapi pembandingnya agak aneh gitu. Jadi tinggalkan aja, pokoknya deret uji banding anggap gagal untuk yang ini. Nah, selanjutnya saya akan periksa sebenarnya, yang ini mau saya bahas lagi sedikit. Sebenarnya kalau deret ini tuh nggak usah pakai uji banding, bisa pakai yang lain. Kenapa? Karena coba kita lihat. Ini ya. Kalau saya masukkan nilainya, ini N-nya kan mulai 3. 1/3 kurang 1, 2, 1 kuadrat. 4, 2 kuadrat. 5, N-nya 3 kuadrat. Ini deret apa ini? Spesial nih. Deret apa? Ada yang tahu? Deret geometri bukan? Kalau deret geometri itu ini dibagi sebelumnya, kemudian ini dibagi sebelumnya, hasilnya selalu konstan rasionya ya. Ini enggak, ini 1/9 dibagi 1/4. Ya, angkanya jelek. 1/4 dibagi 1, 1/4. Jadi beda rasionya. Ini deret apa? Deret P, Pak. Deret P dengan P2 ya. Deret P dengan P2. Jadi ini sebenarnya nggak usah pakai uji banding. Gitu. Deret P dengan P2 kita lihat. Sebentar. Mana? Deret P. Nah, di atasnya. P besar 1 dia konvergen. Jadi sebenarnya konvergen ini nggak usah pakai uji banding. Pakai uji banding malah gagal. Oke, saya akan melanjutkan ke uji berikutnya. Aduh, banyak sekali uji ya. Kemarin saya ngajar bagian ini juga ke kelas FTSL. Saya tanya gimana? Aduh, pusing katanya. Banyak sekali. Nah, memang deret ya harus banyak latihan, kalau nggak pusing. Oke, uji banding limit kerjanya sebagai berikut. Ada deret positif AN dan BN. Sebenarnya ada AN aja, BN-nya nanti dibentuk kayak waktu uji banding. Nah, kalau di uji banding limit, kita nggak perlu membandingkan mana yang lebih besar antara AN dengan BN. Nggak usah dilihat lagi mana yang lebih besarnya. Tapi yang kita hitung adalah ini. Biasanya pembilangnya limit dari deret yang mau diuji kekonvergenannya, BN-nya deret pembanding yang kita cari-cari bentuknya dari deret semula ya, yang lebih sederhananya. Nah, dihitung limitnya. Limitnya sebutlah L. L ini kalau nilainya berhingga dan bukan 0, ini, jadi L-nya jatuh lebih besar 0, tapi juga berhingga. Nah, maka kesimpulannya kekonvergenan kedua deret bersamaan. Artinya apa? Artinya kalau salah satu konvergen, yang satunya lagi juga konvergen. Kalau salah satu divergen, yang satunya lagi juga divergen. Bareng gitu ya. Oke. Tapi kalau L-nya 0, nah hanya satu arah. Dan deret BN yang bawah, BN itu ya, deret yang lebih sederhana bentuknya, dan deret BN-nya konvergen,
maka deret AN konvergen. Yang agak sial kalau L-nya 0 dan deret BN divergen. Maka nggak bisa nyimpulkan, karena nggak bersamaan. Kalau ini konvergen, ini konvergen. Kalau ini divergen, ini tidak tahu. Tapi kalau L-nya nggak 0 dan berhingga, enak. Satu divergen, yang lain juga divergen. Satu konvergen, yang lain juga konvergen. Kalau tak hingga, nggak bisa ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Seperti kemarin, jadi saya langsung buka aja. Ini. Kita cari deret yang lebih sederhana dari ini. Nah, biasanya diambil suku-suku yang dominan. Di pembilang yang dominan 3N. Di penyebut yang dominan N pangkat 3. Ya udah aja saya bentuk 3N per N pangkat 3. Jadi kalau ini AN, BN-nya tuh 3N dibagi N pangkat 3. Ya. Ini BN-nya, saya ambil ini. Ya, disederhanakan jadi ini. Nggak perlu membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau diuji banding limit. Tapi dihitung limit AN dibagi BN. Oh, ini penting dulu ya. Harus deret positif dulu. Gitu ya. Ya, bayangkan aja kalau N-nya besar sekali, kan positifnya sebenarnya nggak harus dari 1. Mulai unsur ke sekian juga boleh. Ya. Bentar. Jadi harus ini ya, pengujian positifnya dulu. Dan itu cukup mulai suatu indeks. Tapi harus berlaku terus ke ekor belakangnya. Ya bayangkan aja kalau N-nya besar, ini positif, ini juga positif kalau N-nya besar. N pangkat 3 mendominasi N kuadrat. Ini jelas positif. Ya. Oke, sekarang uji banding limit tuh, limit, kita hitung limit dari deret yang mau diuji dibagi pembandingnya. Yang mau diuji dibagi pembandingnya. Saya dulu suka ngingetnya terbalik-terbalik gitu. BN bagi AN, AN bagi BN, diingetnya gitu. Yang mau diuji dibagi deret pembanding yang kita bikin. Oke, ini dibagi, sederhanakan gitu ya. N kuadratnya ke atas. Ini saya nggak detailkan lagi ya. Dibagi pangkat tertinggi, dihitung hasilnya 1 nanti. Nah, ngitung limitnya kalau nggak bisa boleh ditanyakan, tapi jangan, boleh sekarang, kalau nggak bisa tanyakan ya. Saya jawab nanti. Kalau nggak ada yang tanya ya saya langsung bablas. Nah, limitnya 1. Kita lihat ke ini tadi. Nah, sini. Limitnya 1 berarti di sini. Sebentar, BN-nya dulu kita uji konvergen nggak? BN-nya. Sigma BN, kenapa BN yang diuji? Kan ini memang kita susah. Jadi pakai pembanding, deret pembandingnya yang diperiksa. Ini konvergen karena apa? Coba. 3-nya keluarin aja, 3/N kuadrat. Kenapa konvergen? Karena, ada yang tahu nggak? Halo? Deret P ya Pak, dengan P2. Nah, deret P dengan P-nya P2. lebih dari 1. Jadi dia konvergen. Itu aja cukup ditulis ya. Ini konvergen BN-nya. Sekarang kita lihat lagi ke rumusnya. Tadi limitnya berapa? Lupa lagi. Limitnya 1. AN bagi BN. BN-nya konvergen. Jadi menurut rumus ini karena 1 ada di sini berhingga dan nggak 0, maka kekonvergenan AN dan BN bersamaan. BN konvergen, ya AN juga konvergen, gitu ya. Nih. Kesimpulan menurut uji banding limit, ya yang AN juga konvergen. Begitu. Kita lihat contoh lain lagi. Ini. Uji kekonvergenan deret ini dengan uji banding limit.
Nah, kita lihat AN-nya ini. BN-nya yang mana ya? Ambil yang lebih sederhana, tapi yang dominan ya. Jadi saya bikin 1/akar N kuadrat aja. Karena 19N kalau N-nya besar kan ketilep sama ini. N-nya udah 1000, ketilep ini. 19N nggak ada artinya. Jadi yang dominan yang diambil. Kembali, kita harus memeriksa apakah deret ini positif tidak. Ini jelas positif. Akar kan selalu positif. Ini juga selalu positif. Dan kita tidak perlu mengetahui mana yang lebih besar, AN atau BN lebih besar, nggak perlu diuji banding limit. Oke, lanjut lagi. Hitung limit yang mau diuji dibagi pembanding yang lebih sederhana itu. Oke, ini dibagi pangkat tertinggi, dibagi N, pembilang penyebut, akan menghasilkan nilainya 1 limitnya. Kalau nggak paham, saya jelaskan. Kalau nggak ada yang tanya, ya saya itu lanjut. Nggak saya detailkan titik-titiknya. Kalau nggak paham, tanya ya, tanya. Tinggal ngomong tanya gitu. Oke. Tapi kalau kira-kiranya, bisa diginikan gitu ya, coba dulu. Nah, deret BN, deret 1/N. Ini adalah deret P dengan P-nya 1. Atau sama juga deret harmonik. Kalau nggak kelihatan, ditulis 1/1 ini. 1/1, tambah 1/2, tambah 1/3, nah akan kelihatan harmonik. Kita lihat. BN-nya divergen, limitnya 1. Bisa nggak pakai teorema tadi? Limitnya 1 di sini. Maka kekonvergenannya bersamaan. Kita lihat BN-nya divergen, ya AN-nya juga divergen gitu ya. Menurut uji banding limit. Oke. Satu lagi contoh, sama aja caranya supaya kalian paham gitu ya. Cuma ini agak susah sedikit nanti menguji kekonvergenannya mungkin. Nah, saya bandingkan dengan apa ya? Kayaknya yang dominan kan di sini N kuadrat, ln N gimana? Ln N susah dioperasikan, lihat aja 1/N gitu. Coba lihat bandingnya. 1/N kuadrat, sorry ya. Oke. Kembali kalau dilihat ini positif. Ya. Ln 1 sih 0, suku ke 1 0 nggak apa-apa, nggak negatif. Gitu ya. Yang ini ln 1 itu kan 0. Oke, tapi tetap deret positif. Hitung limit yang mau diuji dibagi yang lebih sederhana. Oke. Nah, N kuadratnya kecoret, tinggal limit ln N. Taki nggak ya limit ln N ya? Ingat, udah kesekian puluh kalinya saya gambar grafik ln. Nah, ln gitu ya. Ini nggak turun, sorry. Kanannya naik terus. Kalau N menuju tak hingga, ke kanan terus, ya ln N tak hingga. Kita lihat. Limitnya tak hingga, nggak bisa nyimpulkan. Tak hingga nggak ada. Nggak bisa nyimpulkan. Ya gagal uji banding limit. Oke ya. Nah, nyari pembandingnya ternyata yang ini susah. Bisa juga. Kalau saya jalankan ya, tapi nanti nggak terbayang. Coba saya carinya sekarang 1/N. Coba-coba aja dari sini ngereka-reka. Tadi 1/N kuadrat gagal. Coba 1/N. Keduanya deret positif lagi. Hitung lagi limit AN per CN. Ini kalian ngitungnya, hati-hati ini bentuk tak hingga per tak hingga. Jangan pakai L'Hopital ya. Kalau L'Hopital nggak boleh dalam N, diubah dulu dalam X. Jadi kalau mau pakai L'Hopital, kita bentuk dulu, kalau ujiannya esai ya,
Kalau nggak essay mah boleh aja kalian turunkan juga. Kalau essay itu harus dibentuk dulu ln X dibagi X. Aduh, ini susah nulis ini. Baru ini X-nya menuju tak hingga. Susah ditulis ini PDF-nya. Pusing ya. Coba saya tulis di ini. Saya tulis di limit n mendekati tak hingga ln n bagi n. Nggak boleh dilopitalkan, harus diubah dulu. Bentuk limit X menuju tak hingga ln X dibagi X. Baru boleh pakai lopital. Bentuk tak hingga per tak hingga. Limit X mendekati tak hingga. Ln X jadi 1/X. Ini 1. Jadi berapa? 1 per tak hingga. 0. Nah, limit ini juga 0 sama gitu ya. Kalau dalam X-nya limitnya 0, ya dalam N juga 0. Oke. Nah, 0. Kita lihat. Sekarang yang CN-nya gimana? Deret pembandingnya. CN, sigma per N, divergen karena deret P dengan P1 atau deret harmonik. Kita lihat. Ininya 0, ini divergen. 0 jadi di sini. Ini pembandingnya, kalau tadi CN-nya namanya, divergen. Ya, nggak bisa nyimpulkan. Karena kekonvergenannya nggak bersamaan. Kalau ini divergen, ini nggak tahu. Kalau ini konvergensi, ini bisa gitu ya. Oke, gagal lagi gitu. Gagal lagi. Jangan putus asa, karena putus asa adalah dosa. Cari lagi. Pakai di antaranya tadi, awalnya pakai 1/n kuadrat, gagal. Pakai 1/n, gagal. Coba yang di antara ini, karena ini ada n ln n, dan ada n kuadrat, di antaranya aja 1/n pangkat 1/2. Coba-coba ya, agak susah. Nggak, mungkin bisa-bisa kalau ujian nggak kebayang. Nyoba-nyoba gini terlalu lama. Tapi ini kita lihat. Dn. Ya. Jelas dua-duanya deret positif lagi. Hitung limitnya lagi. AN bagi DN. Dihitung, ini kalian hitung. Ubah dalam X, pakai L'Hopital lagi. Dapatnya nanti 0. Nah, 0. Sekarang limit DN-nya berapa? Deret DN-nya. Ini adalah konvergen karena deret P dengan P-nya 1/2, 3/2. Ya. Dia konvergen karena itu lebih besar dari 1 P-nya. Nah, kita lihat 0 ya. Limitnya tadi 0. Yang ininya pembandingnya konvergen. Maka ini konvergen juga gitu ya. Ini limitnya 0. Yang pembandingnya ini konvergen. Maka yang ini juga konvergen deretnya. Agak susah gitu ya mendapatkan ini. Jadi banding limit juga kadang-kadang mencari pembandingnya susah. Tapi mekanismenya ya seperti itu. Oke, ngabsen dulu. Livia ada? Livia. Ada. Xiaoqi. Hadir, Pak. Doni. Hadir, Pak. Saskia Aurelia. Mana Saskia? Nggak ada ya? Hah? Maaf Pak, putus-putus. Oh, ya nggak apa-apa. Ada, itu aja potong, sepotong aja. Gusti Ramala? Ada, Pak. Ada. Atau kalau nggak ngacung, kalau nggak bisa ngejawab, ngacung. Kan ada di situ tuh. Apa? Mana sih? Lupa saya menunya untuk ngacung, ada juga. Tapi setelah ngacung turun lagi, nanti ngacung terus padahal hilang gitu. Alessio? Ada, Pak.
Ada. Nur Aini, Hadir, Pak. Kevin, Ada, Pak. Nora Hasna. Ada, Pak. Oke, segitu dulu. Lanjut lagi ya. Lanjut Permisi, terus. Pak. Ya, Mau nanya, Pak, ya untuk silakan. yang tadi, yang di L'Hopital itu, Pak, Mm-mm. itu tuh kenapa harus dirubah dari N ke X dulu ya, Pak? Oh, oke. Ini mah nggak perlu ini. Saya jelasin. Karena semua deret itu fungsinya tidak kontinu. Ini A1, A2, sorry barisan ya, A1 nilai sekian, A2. Ini kan nggak kontinu, grafiknya nggak ada nyambung, karena diantaranya nggak ada kan. Ini nggak ada grafiknya kan, nggak ada. Jadi semua barisan itu tidak kontinu grafiknya. Nah, kalian mungkin saya ingatkan lagi di semester 1, kalau tidak kontinu, nggak punya turunan. Jadi nggak boleh gini, ln n per n, saya turunkan aja jadi 1/n dibagi turunan n1. Nggak boleh. Nggak punya turunan ini. Nah, supaya punya turunan, diubah dalam ln x per x. Tapi x-nya ini bilangan real gitu, lebih besar 1 misalkan. Nah, ini ln x gambarnya fungsinya kontinu sekali. Y sama dengan X kontinu sekali. Jumlahnya ya kontinu. Kalau kontinu, kemungkinan bisa diturunkan. Tapi kita udah belajar di semester 1, ini ada turunannya keduanya. Begitu ya. Jadi kalau mau pakai L'Hopital, harus diubah dulu ke X. Supaya variabelnya menjadi bilangan real. Sehingga fungsinya bisa diturunkan. Begitu. Oke, Pak, baik, Pak. Berarti nanti kalau misalkan ngejawab soal ini di esai, tulis aja misalkan fungsi itu Ya. diubah dalam X, udah gitu di Ya. L'Hopital gitu ya, Pak. Pendek aja, nggak usah diubahkan bentuk gitu. Fx sama dengan ln x dibagi x gitu. Dan seterusnya. Oke, Pak, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, KBF-nya belum selesai, saya bikin soalnya. Kayaknya KBF saya nggak akan pakai soal esai. Untuk KBF ya. Untuk ujian, sebentar ini rekamannya jalan nggak? Jalannya. Untuk ujian, tergantung situasi. Kalau on-site, pasti ada beberapa soal esai. Meskipun ada soal PG juga. Kalau online, belum tentu ada soal esai. UTS UAS. Kalau KBF, saya nggak pakai soal esai yang KBF 1. KBF 2 nanti Pak Janson yang bikin, kami bergiliran tugasnya. Nggak tahu Pak Janson, nanti saya mungkin rundingan mau pakai soal esai atau enggak, mungkin saya cenderung enggak itu ya. Karena saya soal STT udah beberapa kali di yang lalu, uploadnya suka masalah, nanti saya yang sibuk. Sebagian ada di GFOM, sebagian ada di LMS, ada yang ngupload di dua-duanya jadi double, saat mau dikoreksi jadi memusingkan. Oke, begitu ya. Nah, kalian berdoa aja supaya online. Kalau on-site, mabok deh ngapalin ini, uji-uji ini. Mabok, saya juga waktu TPB mabok. Waktu ngajar tahun pertama, tahun ketiga juga mabok. Aduh, nginget-ngingetnya gitu. Tapi ya latihan soal. Mau nggak mau, supaya ingat. Oke, lanjut lagi. Ada uji hasil bagi. Kalau di bukunya namanya uji rasio. Kalau rasio rasanya lebih cocok diterjemahkan uji banding ya. Tapi enggak, uji rasio tuh yang ini. Uji hasil bagi. Beda. Nah, uji hasil bagi kembali hanya dapat digunakan untuk deret positif. Jadi ini harus disebut dulu. Kalau mau pakai uji hasil bagi, deretnya positif dulu harus dilihat. Nah, caranya nggak nyari pembanding kayak tadi lagi.
Kalau uji banding atau banding limit kan cari pembanding. Ini enggak. Langsung bandingkan suku selanjutnya dibagi suku sebelumnya. Ya. Oke, limit ini dihitung, hasilnya rho, sebutlah rho. Nah, kalau rho-nya kecil 1, deretnya konvergen. Kalau rho-nya besar 1, deretnya divergen. Sayangnya kalau rho-nya dapat 1, uji ini gagal, nggak bisa dipakai. Ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Kalian mungkin nanti bertanya, kenapa ini nggak pakai uji banding limit atau banding aja? Nanti kita lihat di sini ada ringkasannya setelah ini. Yang ini pakai banding atau banding limit nggak manjur. Kayak penyakit aja. Ya. Oke. Uji kekonvergenan deret ini. Kalian udah pada vaksin booster belum? Kalau yang di Bandung kan bisa di Jalan Cikapayang tuh. Buka sampai April dia. Cari jamnya pada kosong. Gitu ya. Oke. Kalau saya kemarin datangnya pura-pura kayak kakek-kakek gitu. Saya toel-toel satpamnya. Terus saya liatin tulisan lansia itu. Langsung disuruh masuk. Blubus aja. Terus saya tunjuk-tunjuk anak saya, kan ngantar saya, boleh masuk juga. Jadi cepat saya. Tapi minggu berikutnya udah tahu itu petugas banyak lansia yang nakal gitu ya. Jadi lansia nggak lansia ya daftar. Pokoknya paginya bisa daftar jam 6 langsung di sana. Nanti datang lagi sekitar jam 10 atau jam 11 itu. Aduh, kerekam lagi, biarin lah. Dan yang lain juga banyak yang ngakal gitu, supaya cepat. Oke, uji kekonvergenan deret ini. Ingat, uji hasil bagi harus deretnya non-negatif dulu. Nantilah. Di mana coba? Oh, ini di sini. Nah, prinsipnya tulis AN-nya. AN-nya ini. Dan AN plus 1. AN plus 1 berarti N-nya ganti dengan N plus 1. Ya. Kemudian harus dijamin dulu ini deret positif. Nah, hitung limit suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Masukkan aja ini dibagi ini. Oke. Nah, ini N faktorial ke atas. Ingat ini. Kalau N faktorial itu kan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali N. Kalau N plus 1 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 sampai kali N plus 1 ya. Jadi yang ininya bisa dicoret, tinggal suku yang ini aja. Nanti ada pembagian ini. Oke. Jadi ini N faktorial ke atas dibagi N plus 1 faktorial, tinggal 1 per N plus 1. Yang ini 2 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N, tinggal 2. Itu. Bilangan dibagi tak hingga, hasilnya 0. Nah, kita lihat. Kan masih lupa nih, jadi harus ciluk bak ke sini. 0. Lebih kecil 1 kan? Maka menuju uji hasil bagi, deretnya konvergen. Gitu, karena ini kurang dari 1. Begitu. Lagi ya, lagi yang ini. Kalau per 1 bagian mah gampang, tapi nanti kalian di ujian dikasih deret, bingung tuh. Mencari uji yang pas. Kalau nggak sering latihan, nggak tajam melihatnya. Oke, ini kembali AN-nya ini. Dan AN plus 1-nya ganti N-nya dengan N plus 1. Oke. Nah, oh ya jangan lupa menulis ini harus sama di awal gitu ya. Sebelum menjalankan ujinya, bilang dulu. Kembali, AN plus 1 bagi AN, kita hitung limitnya.
Coba ini saya hitunglah detailnya di sini. Dia ini menjadi apa? Sama dengan ini dibagi ini tinggal 2 ya. Atasnya berarti limit n menuju tak hingga 2. Ini ada n aduh ngegeser. Ada n pangkat 100 gitu ya. Dibagi n tambah 1 pangkat 100. Saya bagi dengan pangkat tertinggi dikalikan 1 per n pangkat 100 dibagi 1 per n pangkat 100 menjadi limit n mendekati tak hingga. Tinggal 2 pembilangnya, penyebutnya n tambah 1 pangkat 100 dibagi n pangkat 100. Saya satukan ya. Saya satukan ini. Limit n mendekati tak hingga 2 dibagi, dimasukkan ke sini, n tambah 1 bagi n pangkat 100. Saya bagi 1 per 1. 2 dibagi, n dibagi n tinggal 1, 1 per n. Pangkat 100. Kita lihat, yang perlu dilimitkan yang itu aja. Itu limitnya 1 per n, 1 per tak hingga 0. Jadi tinggal 1 pangkat 100 ya 1. 1. Ini 2 dibagi 1 ya 2. Sama dengan 2. Itu ya. Oke, balik lagi ke slide-nya. Ini hitungannya 2. Nah, kita lihat lagi kalau 2 gimana? Rho besar 1, deret divergen. Gitu. Nah, oke. Lagi. Ini. Nah, uji kekonvergenan deret ini. Ya. Deret ini. Kembali AN-nya ini, AN plus 1-nya ganti dengan N plus 1. Oh ya, betul ya. Oke, betul. Nah, jelas dia positif, faktorial positif. Positif pangkat positif, ini N pangkat N positif. Jadi seluruh sukunya positif. Hitung lagi limit suku berikutnya bagi suku sebelumnya. Jangan terbalik ya, suku berikutnya dibagi sebelumnya. Masukkan aja ini. N plus 1 faktorial dibagi. Oh, saya ngitungnya apa? Ini kok bisa jadi ini sih? Oh ya, ini N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 pangkat N plus 1 bagi ini. Nah, faktorialnya tinggal N plus 1 aja ya. Ini N plus 1 faktorial dibagi N faktorial. Jadi tinggal N plus 1. N pangkat N-nya ke atas. Nah, ini kita lihat. N plus 1 pangkat 1, ini N plus 1 pangkat N plus 1. Jadi ini faktor yang sama bisa dicoret, ini tinggal N plus 1 pangkat N. Ya. Yang ini dan ini faktornya kan sama, jadi tinggal pangkat N. Oke, ini tekniknya perlu, ini nih. Ini di semester 1 saya nggak akan bahas lagi, kalian terima saja ya. 1 tambah 1 per N pangkat N, ininya menuju 0, ininya menuju tak hingga, dan ininya bentuknya sama N. Gitu. Itu nilainya adalah sama dengan bilangan Euler, kita pakai saja untuk nanti di sini diperlukan. N pangkat N-nya dikebawahkan, kemudian ini disatukan dalam kurung, gitu. Ini dibagi kayak tadi. Nah, limit ini adalah sama dengan E. 1 per E. E itu ingat bilangan yang nilainya 2,71828479564232 112.
Kalian hafal nggak? Ya nggak hafal, saya juga ngarang. Saya juga ngarang angkanya barusan. Pokoknya 2,7 lah. 2,7 sekian sih betul. 1 dibagi 2,7 sekian, ya kurang dari 1. Kenapa perlu kurang dari 1 untuk ini? Jadi dia konvergen. Ya. Nih, konvergen. Begitu kerjanya uji hasil bagi. Bisa dipahami? Oke ya. Tanya ya, kalau nggak paham tanya, jangan diam aja. Kalau diam aja rugi. Nah, sekarang baru ringkasannya belum habis, nanti ada uji lagi, Pak. Masih ada ya. Yang deret positif udah dulu sampai situ memang. Jadi, nanti kalau kalian diberikan sebuah deret, ditanya ke konvergenannya, langkah-langkahnya secara umum ikuti ini. Gitu ya. Karena ini disusun berdasarkan uji yang bentuknya teratur sampai yang kalau nggak teratur ya harus pakai uji yang sifatnya elementer yang depan. Yang pertama dulu, kita kalau dapat sebuah deret, ini lihat sukunya. Sukunya menuju 0 nggak? Nah, ini rumusnya saya buka lagi di depan. Bahkan itu ujinya berlaku untuk nggak harus deret positif. Uji suku ke N tuh. Mana ya? Sampai lupa. Mana ya? Yang deret konvergen pasti sukunya menuju 0. Ah, ini. Jika sebuah deret konvergen, maka limit sukunya aja akan 0. Dan ini ekuivalen dengan kalau limit sukunya tidak 0, ini, maka deretnya tidak konvergen. Jadi langkah pertama kalau lihat deret, lihat limit sukunya kayak ini. Kalau dihitung limit sukunya setengah nih. Dibagi pangkat tertinggi nanti setengah. Ah, udah divergen. Nggak perlu positif atau negatif deretnya ya. Kalau yang uji ini, yang di depan ini. Jadi langkah awal gitu, bayangkan sukunya menuju 0 nggak? Kalau nggak menuju 0 ya dihitung limit sukunya. Nah, oke. Kalau limit sukunya ternyata menuju 0, nah maka kita lihat, kalau ada faktor-faktor seperti ini, tekniknya pakai uji hasil bagi yang barusan. Ya. Kalau AN-nya berbentuk fungsi rasional, rasional itu polinom bagi polinom, boleh juga yang berbentuk akar. Biasanya paling manjur uji banding limit. Jadi yang gini nih, ini kayak polinom bagi polinom. Ada akar juga boleh. Pokoknya pangkatnya ini, pangkat bilangannya tetap gitu ya. Pangkatnya ini pangkat 2, gitu ya, akar. Kalau yang ini kan pangkatnya memuat N. Gitu, pangkatnya. Atau memuat faktorial. Nah, kalau pangkatnya bilangan yang tetap, biasanya uji banding limit. Kemudian bagaimana memilih pembandingnya? Gunakan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Jadi sisanya dibuang. Maksudnya kayak di sini. Ambil pangkat tertinggi pembilang 3N, ini ambil N pangkat 3, yang lainnya buang. Itu sebagai deret pembandingnya. Kalau gagal juga, ya udah harus mundur. Coba uji banding. Kalau gagal, coba uji integral. Gagal juga, uji jumlah terbatas. Yang menunjukkan SN-nya itu terbatas di atas. Begitu. Oke, uji yang kedua, ketiga, keempat, ini salah nomornya, enggak 1, 2, 3, 4. Ini hanya untuk deret yang positif. Kalau yang ke-1 untuk semua deret berlakunya. Nah, sampai situ dulu saya mau nanya. Nugraha, ngikuti nggak Nugraha?
Hah? Mana Nugraha? Ya Pak, halo. Tes. Ya. Kamu kemana aja? Lagi ngelamun ya? Enggak, Pak. Kayaknya baru masuk sore. Oke. Bisa ngikutin nggak Nugraha? Bingung? Bingung ya? Banyak sekali. Kalau yang ini Pak, kalau yang uji di atas itu gagal, berarti kita tuh ngulang di antara uji banding integral sama terbatas itu ya Pak? Betul. Kalau ini nggak ada yang manjur. Kalau ini juga nggak manjur semua, mungkin ya mungkin nggak bisa diuji atau mungkin ada salah kalian gitu ya. Hanya urutannya kira-kira arahannya seperti itu. H5, mana H5? Ada, Pak. H5 gimana, mengikuti atau udah tersesat? Sejauh ini masih mengikuti, Pak. Paling agak bingung aja sih nanti pakai limit-limitnya gimana. Ya, detailnya harus latihan sendiri ya. Ya. Saya nggak mungkin melatih sampai hitungan detailnya. Tapi kalau nggak paham sih tanya aja. Audelia. Mana Audelia? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gimana Audelia? Udah terlalu bingung? Masih ngikutin, Pak. Audelia, kamu prodi apa? Geodesi. Oh, cewek geodesi. Jurusan Pak. keras kan? Jurusan keras. Dulu mah OSnya, waduh, geodesi zaman saya mah digebukin sama seniornya. Gitu ya. Sekarang sih mungkin masih termasuk jurusan keras juga. Oke. Kita mungkin istirahat dulu sebentar sampai 11.50 ya, 6 menit. Kita istirahat dulu 6 menit sampai 11.50 supaya nggak terlalu jenuh. Saya pause dulu, rekam lagi. Nah, sekarang deret positif udah, uji-ujinya segitu dulu. Di bawah juga nggak ada lagi. Sekarang kita akan membahas deret ganti tanda. Apa yang dimaksud deret ganti tanda? Yaitu deret yang tandanya berubah-ubah kayak ini. Di mana A1, A2, A3-nya semua harus positif betul di sini. Jadi nggak boleh ada yang nol di sini ya. Oke. Contohnya ganti tanda. Yang sekalian yang bukan gitu ya. Nih ganti tanda. 2 misalkan min 1/2 tambah 3 min 1/3 tambah 1/4 min 1/4. Nah ini deret ganti tanda ya. Asal berubah plus min terus. Sukunya tuh harusnya ya ini 2 kemudian min 1/2. 3 min 1/3 gitu ya. A1, A2, A3. Nah, tapi di deret ganti tanda kadang-kadang disebut sukunya tuh hanya yang positifnya aja ini. Ini aja. Jadi yang disebutnya ini A1, A2, cuma ini sebenarnya kalau lengkap deret ya sukunya harusnya ini gitu ya. Tapi sering disebutnya untuk ganti tanda ya sukunya itu A1, A2 itu. Gitu. Yang bukan deret ganti tanda misalnya gini. Tambah 0 min 1/3 tambah 1/4 min apa ini? Tambah 4 min 1/4 tambah 0, ada 0 gitu, ada nolnya. Kadang-kadang ada 0, kadang-kadang ada yang negatif terus. Min 1/5. Nah, ini nggak ganti tanda. Kalau ganti tanda harus plus min atau min plus. Dan keharusan itu nggak harus dari depan. Bisa aja ini nggak teratur depannya, tapi belakangnya selalu plus min. Nah, itu juga ganti tanda. Asalnya plus min. Jadi yang penting kalau di deret itu sebenarnya ekornya punya keteraturan. Depannya makan hanya berhingga suku, dijumlahkan manual juga gampang. Meskipun 1.000.000 suku ya gampang. Tapi yang bikin aneh nanti belakangnya itu yang harus teratur.
Ya, saya lanjut. Nah, ini contoh-contoh deret ganti tanda. Yang ke satu dulu. Saya mau ambil. Saya mau bahas sedikit sebelum ke teoremanya. Jelas ini deret ganti tanda ya. Nah, deret ini saya mau uji kekonvergenannya. Kembali semua deret nih. Sebenarnya langkahnya lihat ini dulu, limit AN-nya. 0 enggak? Kalau enggak 0, pasti divergen. Coba kita lihat deret kita. Ini. Kalau pakai AN yang di atas, itu berarti ini ya. AN-nya sebenarnya ini. Sukunya. Saya namakan aja BN ya. B1, ini B2. Jadi barisannya barisan BN dipandangnya. Sukunya dalam. Kenapa saya pakai B? Karena di soal deret ganti tanda, di pembahasannya, ini yang disebut A1, A2 ini, A3 ini, A4 ini aja, A5 ini, jadi hanya yang positifnya aja. Tapi kalau sebagai deret yang lengkap ya sukunya yang ini. Kita lihat BN ini nilainya kalau enggak 1, min 1. N yang ganjil ya. Ganjil atau 1, 3, 5 dan seterusnya. Ini N genap. Kita lihat limit N menuju tak hingga dari BN. Nilainya 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1. Enggak konvergen ya. Bahkan tidak ada karena osilasi. Nah, kalau limit sukunya tidak ada, pokoknya bukan 0, ya enggak ada kan termasuk bukan 0, maka deretnya divergen. Jadi deret ganti tanda ini divergen. Ujinya nggak usah pakai uji deret ganti tanda nanti yang ada di bawah ini. Cukup dilihat aja sukunya nggak menuju 0. Yang ini sukunya menuju 0 ganti tanda. Nah, ingat lagi saya ingatkan. Gini. Kalau saya punya deret, contoh aja deret harmonik. Lima tambah titik-titik tambah 1 N tambah titik-titik lagi gitu ya. Nah, kalau sukunya menuju 0, kita nggak bisa nyimpulkan. Kali lagi ya, kalau sukunya tidak 0, limit sukunya tidak 0, deret divergen. Kalau sukunya menuju 0, tidak tahu, bisa divergen, bisa konvergen. Nah, itu ya. Jadi kalau kembali ke sini, lihat. Sukunya ini meskipun plus min kan menuju 0. Ya. Menuju 0 sukunya. Nggak bisa nyimpulkan. Belum bisa saat ini. Yang ini, yang ini mah sukunya nggak menuju 0, ngegedein pisan, dan plus min, osilasi dan makin gede, pokoknya nggak menuju 0, ini divergen yang ketiga. Nah, untuk menguji deret ganti tanda, itu agak sukar. Kecuali deret ganti tandanya spesial, yaitu yang ini. Saya nggak akan buktikannya, kalau bukti rumus ini makan waktu setengah jam mungkin. Buktikannya aja dan buat kalian nggak terlalu perlu. Nah, misalkan A1, ini bukan A1. Misalkan ini deret ganti tanda. Ya, jadi yang A1, A2, A3-nya udah positif semua. Ganti tandanya ditentukan oleh ini. Dengan suku-sukunya gini. Suku-sukunya kalau ini apa? AN plus 1 kecil AN. Artinya sukunya menurun. Yang berikutnya lebih kecil dari yang sebelumnya. Yang berikutnya lebih kecil dari yang sebelumnya, ini AN. Menurun. Nah,
Bila limit AN-nya 0, tadi kan dibilang kalau ada deret, limit sukunya 0, nggak bisa nyimpulkan. Tapi khusus deret ganti tanda, kalau sukunya menurun, dan limit AN-nya 0, itu bisa nyimpulkan. Deretnya konvergen. Gitu ya. Kelihatannya muter-muter-muter, tapi kalau kalian ngikuti dan paham ya nggak muter-muter. Saya ulangi supaya ingat. Untuk deret sembarang, mau deret positif, deret negatif, deret ganti tanda, deret campur-campur, kalau limit sukunya tidak 0, deret divergen. Limit sukunya tidak 0, divergen. Kalau limit sukunya 0, tidak tahu. Kayak harmonik, limit sukunya 0. Ternyata divergen. Kalau deret P dengan P lebih besar dari 1, kalau diamati 1/n pangkat P, limit sukunya 0. Ternyata konvergen. Jadi kalau limit sukunya 0, tidak bisa nyimpulkan. Bisa konvergen, bisa divergen. Kalau limit sukunya tidak 0, pasti divergen. Nah, khusus deret ganti tanda, kalau limit sukunya 0, dia mah bisa nyimpulkan, dia konvergen. Asal deretnya menurun suku-sukunya. Jadi untuk menguji deret ganti tanda, harus diuji dulu. Sukunya menurun nggak? Kalau menurun, tinggal ngitung limit AN-nya. Kalau 0, deretnya konvergen. Begitu ya. Selanjutnya, bila deret ini nih, yang sampai tak hingga suku ini, diaproksimasi oleh SN. SN itu apa? Artinya hanya diambil sebanyak N suku saja. Nah, kan buntutnya masih panjang tuh. Buntutnya berarti suku ke N+1, suku N+2, suku ke N+3, dan seterusnya. Nah, suku-suku berikutnya itu, totalnya nggak akan lebih dari suku AN+1. Ya. Jadi kalau deret misalkan, saya ambil dulu. Ini. Oke. Maksud teoremanya. Ini harus deret ganti tanda harus konvergen dulu. Nanti yang ini akan kita uji, dia konvergen ya. Terima dulu sekarang. Kalau saya aproksimasi sukunya hanya memakai 4 suku, jadi si deret, kalau ini K itu ya, ini seluruhnya, K itu saya aproksimasi dengan 4 suku aja. Maka galatnya tuh ya errornya itu, kekurangannya. Kekurangannya kan segini, nah galatnya itu nggak akan lebih dari 1/5 suku yang berikutnya. Kita nggak buktikan, jadi diterima aja kalian ya, bahwa itu ada buktinya. Pernyataan itu. Oke, itu deret ganti tanda. Kita lihat soalnya. Saya akan jelaskan secara manual. Nah, ini. Ini namanya, kita lihat ini kayak deret harmonik. Kalau semua plus, 1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 dan selanjutnya, itu deret harmonik. Kalau ganti-ganti tanda, ini namanya deret harmonik ganti tanda. Deret harmonik itu divergen ya, udah di depan tadi. Jangan lupa. Tambah 1/4 ditambah 1/5 tambah 1/6 tambah titik-titik, ini divergen. Deret harmonik. Nah, yang ini harmonik ganti tanda. Karena ganti tanda, saya lihat ini suku-sukunya. Ini A1. Kalau diganti tanda, dilihat yang positifnya aja ya. A itu. Sebenarnya suku barisan, suku deretnya sih ini gitu. Tapi untuk pengujian dilihat suku-sukunya ini.
A4. Kita lihat di sini suku-sukunya AN sama dengan 1/N. Apakah menurun? Menurun. Coba bandingkan dengan suku AN plus 1. AN plus 1 sama dengan 1/N plus 1. Kiri dan kanan mana yang lebih kecil? Yang kanan lebih kecil ya. Gini kan? Tuh, kan ini pembaginya lebih gede. Pembaginya lebih gede, nilainya lebih kecil. Jadi menurun. Suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya. Nah, kalau deret ganti tanda, suku-sukunya menurun, menguji kekonvergenannya gampang. Tinggal ngitung limit AN-nya. AN ingat hanya bagian yang positifnya aja diganti tanda. 0 limitnya. Nah, kalau limitnya 0 dan suku-sukunya menurun, maka deret ganti tanda ini konvergen. Gitu ya. Oke. Masih ngikuti nggak Fauzian Halim? Ya Pak, masih Pak. Nah. Jessica, paham tidak? Paham, Pak. Di saya mulai adzan duhur. Darmo. Darmo. Halo. Darmo kecil suaranya. Kalah sama suara adzan. Entah kenapa sejak kemarin sore suara adzannya keras sekali. Tapi saya nggak berani protes. Nanti kayak kasus di Medan, di penjara. Di kita tuh sering beberapa sensitif sekali itu ya. Ngomong baik-baik pun kadang-kadang itu. Dulu pernah waktu bulan Ramadan tuh puasa tahun berapa lupa saya. Entah kenapa juga loudspeaker masjid ini keras sekali. Karena saya tuh ada di baratnya Masjid Nurul Huda nih. Dari masjid kira-kira ya nggak nyampe 50 meter nih jaraknya. Dan saya ada di baratnya. Jadi dulu pernah terlalu keras. Saya suruh aja temen yang mahasiswa S3. Coba kamu Jumatan dulu yuk dekat rumah saya. Nanti udah selesai tolong kecilin dikit gitu amplifiernya. Jadi kan nggak jadi rusuh orang protes apa itu. Ya asal jalannya aja gitu ya, jalannya baik-baik harusnya sih nggak masalah. Masalahnya suka ada yang satu panasan, yang lain lebih panas. Satu protesnya keras, yang lain protes lebih keras lagi. Wah cilaka dan negara kita. Oke, lanjut lagi. Kembali, kalau deret ganti tanda tuh biasanya, saya mau kerjakan manual aja ya. Supaya bisa dicoret-coret, ditunjuk-tunjuk. Oke. Itu. Nah, faktor ini sebenarnya biasanya untuk menyatakan ganti tandanya. Karena apa? Coba kalau N-nya 1, jadi min 1 pangkat 1 min 1. 1 pangkat 0. Jadi plus ya. Kalau N-nya 2, 2 min 1. 2 pangkat 1 sama dengan, kok jadi 2 pangkat 1. Min 1 pangkat 1 sama min. Nanti N-nya 3, dia jadi plus lagi. Ini untuk mengganti-ganti tanda, plus min, plus min. Kembali diingatkan, suku deret sebenarnya secara umum ya ini semuanya. Tapi untuk deret ganti tanda sering disebut sukunya hanya yang positifnya aja ini. Gitu ya. Oke, ini ada sebuah deret ganti tanda. Hapus ini. Ini deret ganti tanda. AN-nya itu hanya yang positifnya aja di deret ganti tanda. N kuadrat per 2 pangkat N. Apakah ini menurun nggak? Kan tadi rumusnya, kita lihat lagi. Rumusnya hanya boleh dipakai limit AN ini kalau sukunya menurun.
Nah, ini menurun tidak? Harus kita periksa dulu, ini menurun nggak? Cara memeriksa menurun, waktu barisan udah saya sampaikan ada 3 cara. Yaitu cara yang pertama, AN plus 1 kurangi AN. Kalau hasilnya lebih kecil, lebih kecil 0, berarti turun nilainya, berkurang. Atau cara kedua ini. Kalau kecil dari 1, menurun ya. Yang berikutnya lebih kecil berarti. Nah, cara ketiga yang paling ampuh, pakai turunan. Diingatkan lagi dulu. Di kalkulus, di matematika 1A, kalau saya punya sebuah fungsi yang bisa diturunkan, fungsi ini akan monoton turun kalau f aksen x-nya kecil 0. Maka fungsinya monoton turun. Kalau f aksen x-nya besar 0, fungsinya monoton naik. Nah, kita akan pakai ini. Kita periksa yang ini pakai turunan, tapi harus diganti x dulu kalau mau pakai turunan. Nanti dilihat positif atau negatif turunannya. Ya, kalau negatif, ya syukur monoton turun. Kita harapkan negatif ya, supaya bisa pakai. Kalau negatif, berarti monoton turun, kita bisa pakai ini mengujinya. Begitu. Oke. Tapi karena mau pakai turunan, saya bentuk dulu. Bentuk fx sama dengan x kuadrat per 2 pangkat x. X-nya yang mana? X-nya semua bilangan real yang lebih besar. Lihat ini dari 1, ya ini ikuti 1. Cuma kalau n itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau x itu ya semua bilangan real yang lebih besar 1. Saya mau menguji apakah dia monoton turun, cari turunannya. Apa ini? Turunan ini sebagai perkalian kan? Dikurangi ini tetap kali turunan penyebutnya. 2 pangkat X turunannya 2 pangkat X ln 2. Kalau lupa harus bisa menurunkannya. Udah pernah saya bahas juga. 2 pangkat X pangkat 2. Saya sederhanakan sedikit. Mana ya? 2x-nya bisa, x-nya aja yang keluar ya. X kali 2 pangkat X. 2 min, apa ini? 2 min X ln 2 ya. Per 2 pangkat X. Mau ngapain kita? Mau ngamati. Dia positif atau negatif? Nah, kita lihat. Kita lihat gini. Suku yang saya kotakin merah udah pasti positif. Ini positif. Ini pasti positif karena X-nya mulai besar 1 kan ini. 2 pangkat X kalau positif. Tinggal melihat suku yang saya lingkari ini. Nah, kita lihat. 2 min X ln 2. Kita lihat kalau X-nya 1 positif ya. Kalau X-nya 1, 2 min ln 2. Ln 2 tuh kecil. Karena apa? Ln 1 tuh 0. Ini ln 2 tuh ya masih kurang dari 1. Tapi kita lihat kalau X-nya cukup besar tuh berapa? Ya ambil aja 100. Yakin ini positif ya. 2 dikurangi 100 kali ln 2 pastilah positif. Jadi saya bisa simpulkan f aksen X, negatif. 2 dikurangi ini. Itu akan lebih kecil 0 kalau X-nya lebih besar 100. Mungkin 50 juga cukup. Ya oke, 100. Kenapa saya membebaskan ngambil ininya? Karena bagi deret yang penting itu buntutnya. Jadi mulai suku ke 100, ini monoton turun. Nah, dari sini kita lihat. Jadi, F monoton turun untuk X lebih besar sama dengan 100. Maka sama si ininya dalam N juga. Maka
AN yang sama dengan N kuadrat per apa tadi? Pikun 2 pangkat N. Ini akan monoton turun juga. Tapi untuk N yang lebih besar 100. Bedanya apa dengan yang atas? Kalau ini X itu semua bilangan real. 100, 100,001, 100,3, 100,5. Kalau ini hanya N-nya 100, 101, 102, 103, dan seterusnya. Nah, jadi ini saya punya deret ganti tanda. Ganti tanda. Ganti tandanya dicirikan dengan ini. Dan AN-nya sama dengan N kuadrat per 2 pangkat N itu menurun untuk N yang lebih besar dari 100. Batasnya mungkin bukan di 100, N-nya 5 juga mungkin udah menonton turun, tapi biar aja, yang penting mah ekornya. Nah, kalau begitu, kembali ke sini. Kalau ada deret ganti tanda yang menurun suku-sukunya, tinggal limit AN-nya aja dihitung. 0 enggak? Kalau 0, dia konvergen. Jadi kita hitung. Goyang-goyang. Limit N mendekati tak hingga N kuadrat per 2 pangkat N. Gimana ini ngitungnya? Kembali bikin fungsi lagi. Karena bentuk tak hingga per tak hingga. Bentuk. Jangan F lagi, tadi di sana F, sekarang namanya GX gitu ya. X kuadrat per 2 pangkat X. Kita hitung limit X mendekati tak hingga, kalau ini N tadi, sekarang X. X kuadrat per 2 pangkat X. Bentuk tak hingga per tak hingga pakai L'Hopital. Tak hingga 2X dibagi 2 pangkat X, turunannya 2 pangkat X ln 2. 2X tak hingga, 2 kali X tak hingga, 2 pangkat X juga tak hingga. Jadi tak hingga per tak hingga lagi, L'Hopital lagi. Tinggal 2. Ini 2 pangkat X kali ln 2. Tadi ada ln 2, jadi ln 2 pangkat 2. Nah, ini bentuk bilangan sekarang bagi tak hingga. 0. Nah, limit sukunya 0. Sorry, ini dalam X. Kalau dalam X 0, dalam N juga 0. Ya. Jadi, limit N menuju tak hingga N kuadrat per 2 pangkat N juga 0. Sama. Limit dalam X dan dalam N itu hasilnya sama. Nah, deret ganti tanda, sukunya menurun, limit sukunya 0. Dia konvergen. Ya. Itu membahas yang ini. Ya, kalau dilihat dari sini bisa, tapi agak langkahnya nggak serinci yang saya sebut barusan. Ini membentuk ini pakai turunan. Untuk menunjukkan monoton turunnya pakai turunan. Atau pakai perbandingan 2 suku. Yang ini nggak usah lah. Mendingan pakai turunan lebih gampang. Ya. Jadi seperti yang saya tulis aja. Wayan, mana Wayan? Wayan Yamuna. Hadir, Pak. Wayan itu anak keberapa ya? Kalau Wayan tuh? Pertama, Pak. Pertama. Iya. Pantes jadi gubernur ya. Wayan Koster. Wayan Koster itu barengan saya di matematik. Sampai lulus S1. Dia matematik. Kemudian ya, dia banyak berkiprah setelah lulus ke politik. Sekolah lagi. Nggak tahu S3-nya dari mana. Pokoknya cari yang gampang aja kalau politikus makan. Wayan. Rada hebat di Wayan nih. Dari dulu. Tapi dulu mau jadi ketua himpunan, kalah dia sama yang satu lagi. Tapi dia emang ya jiwanya dari dulu ke arah-arah sana. Wayan Koster. Rada hebat. Nggak boleh ngomongin politik karena kerekam. Nanti salah ngomong, maksudnya
A, interpretasi orang B gitu kan, susah kalau yang gitu. Tiba-tiba masuk penjara aja saya. Vidya Anissa, Hadir, Pak. gimana Vidya Anissa? Masih bisa ngikuti atau udah terlalu jenuh? Masih bisa, Pak. Oke, saya mau ini ya, membahas konvergen mutlak dan bersyarat. Panjang nggak ini teh? Maunya saya sampai sini. Wah, tapi nggak keburu ya, udah 12.20 ya udah, biar sebagian dulu aja. Nanti soalnya. Nah, ada pengertian lagi. Udah jangan dibaca dulu ini, nanti aja kita lihat ke contohnya dulu. Oke, jadi deret ganti tanda itu wajib tandanya ganti-ganti tiap suku ya. Nggak boleh tiba-tiba ada yang 0 jadi positif, nanti positif lagi, nggak boleh. Mulai suatu ekor, kalau depannya mah mau sukunya naik turun, positif positif, negatif negatif negatif, positif, nggak teratur gitu, dan angkanya naik turun nggak apa-apa. Tapi mulai suatu indeks, dia harus suku-sukunya monoton turun dan ganti-ganti tandanya. Baru bisa diuji lewat limit AN. Oke, itu aja deret ganti tanda. Sekarang kita lihat deret ini. Ini nggak ganti tanda karena apa? Plus plus min, 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 bukan deret ganti tanda ya, meskipun tandanya ganti-ganti itu. Jadi nggak boleh diuji dengan uji deret ganti tanda. Tidak dapat, tidak boleh, terlarang. Nah, gimana tuh? Gitu ya. Nah, jadi ini lepaskan dari deret ganti tanda. Ini ya deret aja, deret umum. Jadi kalau mau dibilang sukunya, ya ini suku pertama, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga ada negatifnya ya. Suku keempat, suku kelima, suku keenam itu. Kalau ganti tanda kan hanya dilihat yang positifnya aja. Nah, kemudian dari deret ini saya mutlakan sukunya, setiap sukunya dimutlakan. 1 dimutlakan 1, 1/4 dimutlakan ya 1/4. Min 1/9 dimutlakan jadi 1/9. Jadi yang negatif jadi positif semua. Nah, ternyata deret mutlaknya ini tak lain adalah deret P. Nah, ini apa? Bisa ditulis 1/1 pangkat 2, 1/2 pangkat 2, 1/3 pangkat 2, 1/4 pangkat 2, 1/5 pangkat 2, 1/6 pangkat 2, 1/7 pangkat 2, 1/8 pangkat 2. Sampai kiamat nanti saya nggak berhenti ngomong. Tapi ini deret P dengan P2. Nah, ini konvergen. Ya, deret P dengan P2 kan konvergen. Nah, bagaimana dengan yang ini? Yang bentuknya nggak teratur. Deret ganti tanda bukan, tapi ya sebagian dari deret ini. Cuma tandanya ada yang minus gitu ya. Dan berulang-ulang gitu. Nah, itu dihubungkan oleh ini. Sifat. Kalau sifat itu rumus, teorema gitu ya, dalil, apalagi sih namanya di matematik misalnya lema, ada lema juga sama, lema, teorema, dalil, rumus. Nah, itu sesuatu yang sudah dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau di buku teksnya ada buktinya harusnya. Nah, itu telah dibuktikan kalau sebuah deret dimutlakan, sukunya kayak ini tadi, dimutlakan jadi ini, ternyata deret mutlaknya konvergen. Maka deret ini pasti konvergen juga. Nilainya tentunya beda ya, yang ini plus semua, yang ini ada negatifnya yang atas. Tapi konvergen juga gitu, yang nggak teraturnya ini. Ya. Jadi kalau deret mutlaknya konvergen, maka deret semula juga konvergen. Gitu. Nah,
Kalau deret mutlaknya divergen gimana? Ini nggak bisa disimpulkan. Contohnya ini nih. Contohnya deret harmonik ganti tanda. Salah. Min setengah tambah sepertiga, min seperempat tambah seperlima, min seperenam tambah sepertujuh, min seperdelapan, terus plus min ya. Ini tadi kita udah uji bahwa ini kan deret, sebenarnya ini deret ganti tanda ya, harmonik ganti tanda. Tadi udah kita lihat bahwa deret harmonik ganti tanda ini udah diuji konvergen. Kemudian kalau saya lihat mutlaknya, kita lihat mutlaknya. Dimutlakan semua sukunya. Nah, deret ini divergen ya. Jadi nggak bisa pakai teorema yang barusan. Ya, kalau deret mutlaknya konvergen, deret semula konvergen. Tapi di kasus saya, ini deret mutlaknya divergen. Nggak bisa nyimpulkan yang semula. Yang semula harus pakai uji yang lain. Ya tadi udah kita uji pakai uji deret ganti tanda. Gitu ya, ini mau menekankan bahwa kalau deret mutlaknya divergen, deret tanpa mutlaknya nggak bisa disimpulkan. Bisa konvergen, bisa enggak. Tapi kalau deret mutlaknya konvergen, pasti deret semula tuh konvergen. Gitu ya. Nah, kalau ada sebuah deret mutlaknya konvergen. Jadi kalau deret mutlaknya konvergen, pasti deretnya juga konvergen yang tanpa mutlak. Dikatakan deret tersebut konvergen mutlak. Jadi konvergen mutlak tuh deretnya konvergen, dimutlakan juga konvergen. Gitu ya. Ada juga deret yang seperti ini. Ini deret harmonik. Ini deret atasnya deret harmonik ganti tanda. Nah ini deret ini konvergen tadi dengan uji deret ganti tanda ya. Ini konvergen, tapi dimutlakan enggak konvergen. Nah ini namanya deret seperti ini konvergen bersyarat. Jadi konvergen bersyarat itu sebuah deret di mana deretnya konvergen, tapi deret mutlaknya enggak konvergen. Ya istilah aja ya. Oke, kita lihat soal-soalnya. Sekarang atau udahan dulu lah. Udahan dulu ya. Udah terlalu jenuh, nanti soalnya di pertemuan besok. Jadi hari ini sekian dulu supaya jangan terlalu bucat nanti kepalanya. Oke, saya stop dulu rekamannya.